Dan disinilah kita pun tahu background Chris. Dia selalu mendapatkan peringkat 1 umum di sekolahnya, juga peringkat yang sama ia dapatkan saat ia mengabdi sebagai seorang militer. Tapi yang berbeda dari Chris di sini, dia berani mengatakan ketidaktahuannya dalam suatu hal, tetapi dia tidak akan berhenti di sana karena dia akan segera mencari tahu jawabannya. Mr. Twistle mengakui kehebatan Chris dalam wawancara itu. Tapi nampaknya Chris gak bahagia dalam penerimaan ini teman-teman. Karena dia gak mendapat sepeser pun selama pelatihan, dan itu bertolak belakang dengan situasinya saat ini. Tapi bagaimanapun, Mr. Twistle akan dipermalukan jika Chris keluar gitu aja. Maka dari itu, Chris harus tetap menjual alat pemindainya. Semua akan berjalan dengan lancar di sini jikalau alat-alat itu berhasil terjual. Kalau we might get by, still try to sell unless of a job. There was no salary. Have changed some. Really pulled it off. Yeah, I'll give you a call. Dan setibanya Chris di rumah dan melihat istrinya telah bersiap akan pergi dengan membawa Junior setelah tertidur, tahu kalimat apa yang keluar dari mulutnya adalah, I'm going to New York. Dia akan segera pindah ke New York. Istrinya dapat pekerjaan dari iparnya yang membuka restoran di sana. Chris gak menahan satu hal yang dia pastikan, bahwa Junior akan tetap tinggal bersamanya. Christopher staying with me. Istrinya kelihatan sedih di sini ninggalin semua itu teman-teman. Tapi dari apa yang bisa kita lihat, ini adalah sebuah pengkhianatan. Bagaimana bisa keputusan ini diambil saat Chris berada di titik terendah di dalam hidupnya? Hebatnya bahkan sampai sejauh ini, Chris gak pernah marah tentang keputusan istrinya. Sesaat setelah kepergian wanita itu, Chris menghubungi Mr. Twistle. Dia mengucapkan terima kasih atas peluang dan ajakan, karena dia akan mengambil dan mengikuti semua latihan ini. Sampailah pada keesokan paginya, Chris terpaksa pindah dari kontrakannya. Dia pindah di sebuah motel yang lebih sederhana. Siang itu tengah bermain basket bersama Junior, terucap sebuah kalimat. Chris mengatakan pada anaknya bahwa gak boleh ada seorang pun yang mengatakan pada kita tak bisa melakukan sesuatu. Karena apabila kita menginginkannya, apapun caranya harus dilakukan demi menggapai mimpi itu. Kalimat ini seakan mendalam bagi Chris. Atau mungkin kalimat inilah yang dilihat dari Junior dari perjuangan ayahnya. Kini sampailah di sebuah rumah sakit, alat pemindainya laku terjual di hari itu. Ini cukup guna menyambung hidup untuk sementara waktu, karena di keesokan harinya, Chris harus kembali menjalani shift pertamanya. Masa-masa ini dia namakan masa pembelajaran, karena bekerja sebagai pialang saham benar-benar baru di saat itu. 20 kandidat telah berkumpul, semangat dan kegigihan terlihat jelas di mata mereka. Di sini mereka dibimbing oleh seorang trainer, dan dalam beberapa minggu ke depan mereka akan diberikan kontak dari 500 perusahaan top konvensional, dan sebagai broker mereka harus siap melakukan apapun agar klien tertarik dengan produk keuangan yang mereka tawarkan. Chris juga memahami sistem kerja pialang saham ini. Semakin banyak orang yang dihubungi berarti semakin banyak juga peluangnya, dan semakin banyak peluang berarti semakin banyak pula pelanggan. Dan ini sama artinya sebagai uang bagi perusahaan. Bagaimanapun, Chris harus berjuang melawan 20 kandidat lainnya dalam memperebutkan posisi ini. Di 10 menit waktu istirahatnya, Chris gak sengaja bertemu dengan HR yang pernah menyeleksinya. Sedikit bercakap sebelum Chris teralihkan oleh mesin pemindainya yang tertinggal di stasiun kala itu. Alat pemindai itu dibawa oleh seorang pria tua, dan seakan dia mengetahui dia sedang dikejar, pria itu berlari semakin cepat nih teman-teman. Gak kebayang frustasinya Chris makan sebulannya dibawa kabur oleh orang. Tapi sialnya dia tertabrak saat pengejaran itu. Kaca mobil sampai pecah di sini, tapi rasa sakit seakan hilang dari dirinya. Dan yang dipedulikan kini adalah sebelah dari sepatunya yang menghilang. Mau gak mau, Chris kembali ke kantor dengan satu sepatu yang hilang.
Sampailah pada keesokan paginya, Chris datang lebih awal. Waktu bagi Chris krusial banget di sini karena dia bisa bekerja hanya selama 6 jam per hari, sedangkan kandidat lainnya menghabiskan 9 jam per harinya. Karena di pukul 4 sore ia harus mengejar bus untuk mengejar junior. Dan meski begitu, kelemahan gak mengurangi tekadnya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Untuk menghemat waktu, Chris bahkan gak menaruh gagang telepon di antara panggilan. Ini membuatnya hemat 8 menit per harinya. Dia juga gak minum untuk gak bolak-balik ke toilet. Any time in the bathroom. Gained another 8 minutes in between calls. I had to do in 6 hours, 8 till 7, but I had Chris. Dan semua kehektikan ini gak jarang dia juga sering dirindakan. Sesibuk apapun Chris, manajernya terus selalu meminta Chris melakukan hal-hal di luar pekerjaan. Keseharian Chris berlangsung seperti ini. Nama dari security hingga Gibran wakil presiden, ia hubungi setiap harinya. Meskipun begitu, Chris masih kekurangan waktu untuk memenuhi target panggilan. Semua yang Chris ketahui, perusahaan tentu akan memilih karyawan berdasarkan uang yang mereka kumpulkan. Waktu pun berlalu. Setelah 2 bulan lamanya bekerja, Chris berhasil membuat janji dengan CEO yang bernama Mr. Eugene. Sialnya CEO itu meminta Chris guna mendatanginya sekarang juga. Dia memberikan 20 menit waktunya untuk Chris sampai di kantornya. Dan di tengah kehektikan ini, Chris lagi-lagi disuruh oleh manajernya. Dia meminta Chris untuk memindahkan mobilnya yang parkir di jalan utama. Ia melakukan segala cara guna menemui kliennya secepat mungkin. Dan disinilah Chris harus berpacu dengan kecepatan. Dan begitu sampai di sana, Mr. Eugene sudah gak lagi berada di sana. Dan di momen ini, Junior mengetahui bahwa ayahnya baru aja ngejual mobil mereka untuk ngebayar denda tilang dan membeli beberapa kebutuhan. Dan untuk menghibur Junior, Chris di sini bahkan menjanjikan mengajaknya menonton pertandingan football di keesokan harinya. Dan sampailah pada hari itu. Sebelum menuju ke pertandingan, Chris terlebih dahulu sudah mengajak untuk bertemu salah satu rekannya. Entah rekan apa yang dimaksud oleh Chris, yang pasti bapak dan anak itu memasuki sebuah perumahan elit. Ternyata dia datang guna menemui Mr. Eugene. Gak seperti seorang sales, Chris di sini bahkan bersikap seperti seorang teman baik nih teman-teman. Dia meminta maaf atas waktu yang terbuang tempo hari. Singkat cerita, Chris pun berpamitan dengan mengatakan bahwa dia harus segera pergi menonton pertandingan football. Mr. Eugene yang mendengar ini tentu kaget karena dia juga akan menghadiri pertandingan ini. Dan disinilah bonding terjadi. Mr. Eugene mengajaknya untuk pergi bersama mobilnya. Gak hanya itu, mereka juga diberikan akses untuk menonton dari kelas VIP. Chris di sini benar-benar ahli dalam membaur. Dia mengalir mengikuti flow CEO itu. Meski niatnya adalah untuk menjual produk, tapi gak ngebuat Mr. Eugene risih. Sebenarnya Chris di sini gak ada niat untuk menonton football. Karena duit dari mana coba? Dia menggunakan cara ini karena dia mengetahui kalau Mr. Eugene akan pergi menonton football. Tapi sayangnya penawaran Chris tentang produk keuangannya ditolak nih teman-teman. CEO itu mengaku belum bisa mempercayakan manajemen keuangannya pada Chris yang terbilang masih junior. Tapi meski begitu, Chris gak putus asa di sini teman-teman. Ia memanfaatkan rekan-rekan Mr. Eugene untuk mendapatkan koneksi baru yang tentunya juga adalah seorang miliarder. Yes, sir. I'm gonna give you a call. On the retirement portfolios. I'm gonna let you direct our fund. All right, I've heard of you. Dan singkat cerita, 4 bulan pun telah berlalu Chris jalani pelatihan ini. Mesin pemindahnya juga telah terjual habis. Juga sejauh ini kehidupan mereka berjalan dengan lancar. Hingga pada suatu hari, petugas pajak kembali menemukan bahwa Chris telah menunggak pajak dan rekeningnya telah dibekukan guna denda. Di sini Chris marah teman-teman. Namun itulah peraturan yang berlaku di Amerika. Namun Chris yang sadar hidup harus tetap berjalan dan semua kebutuhannya harus dipenuhi guna junior. Sampai pada Chris sedang di taman dan melihat alat pemindahnya yang waktu itu hilang. Dan tepat saat pria itu lengah, Chris yang segera mengambil kembali alatnya itu pun dengan mudah bisa mendapatkannya kembali.
Dan sekarang alat ini ialah harapan satu-satunya bagi Chris guna